Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5806-5810. Channel Dongeng Donghua. Bab 5806. 10.000 pedang neraka. Ketika Sage Agung Yilong melihat Mo Yun Kue dan yang lainnya tiba-tiba berhenti menyerang, hatinya bergerak sedikit. Dia sudah mengerti apa yang dipikirkan pihak lain, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Mereka memang sekelompok orang bodoh. Pokoknya, ambil saja Lorna itu dan langsung pergi. Saat itu, saat pihak lain mengetahui mengapa orang bijak agung ini mengambil tindakan, aku khawatir warisan Kaisar Mikong sudah ada di tanganku. Titik petik 2. Sage Agung Yilong mencibir di dalam hatinya, dan tangannya yang besar menyelimuti Saroye, Luona dan Qin Chen. Lakukan seluruh pertunjukan. Dia hanya menangkap Lorna. Dia takut keluarga Mo Yun akan mengetahuinya. Jika dia menangkap Saroye dan Qin Chen bersama-sama, keluarga Mo Yun hanya akan berpikir bahwa target mereka mungkin adalah klan Komodo, dan malah akan menunda waktu penyelidikan pihak lain. Memikirkan hal ini, tangan besar Yilong Great Sage telah menyelimuti ketiga Saroye. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, seperti alam semesta dalam selubung, membentuk penjara luar angkasa yang unik. Tidak, Lorna tampak ngeri dan matanya melebar. Di bawah aura yang begitu menakutkan, dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia berada di gudang es keputusasaan, dan dia hanya bisa melihat tangan besar itu jatuh. Di kejauhan, murid Master Bangunan Tianwei, Master Paviliun Abadi Chu Yueli dan lainnya juga menyusut. Tuan muda, saya khawatir anak itu akan dikutuk, manajer gedung Tianwei mencibir dengan mata menyipit. Seharusnya tidak sesederhana itu. Mata guru bangunan Tianwei serius, tetapi tidak ada senyuman di wajahnya. Dia menatap lurus ke depan, jika persepsi asli tuan muda ini benar, maka anak itu seharusnya bisa melakukannya bahkan jika dia menghadapi Sage Agung Yilong. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bagaimana Anda bisa melawan? Manajer gedung Tianwei terkejut karena tuan muda itu sangat menghormati Qin Chen. Dan sisi lainnya, orang tua dari Paviliun Abadi tersenyum pahit, Tuan Paviliun Guru, saya khawatir investasi Anda sebesar 2 juta kristal Kaisar akan hilang. Chu Yueli menunjukkan ketidaksenangan, sudah berapa lama, dan Anda masih mempertimbangkan berinvestasi. Saya tidak percaya gadis itu akhirnya melakukan investasi. Saya mungkin telah salah menilai dia. Orang itu pasti memiliki latar belakang yang kuat dan mungkin memiliki beberapa cara untuk membunuhnya untuk menghindari serangan Sage Agung Yilong, tangannya. Pemuda seperti itu akan mati sebelum dia bisa bersenang-senang, jadi apa terima kasihnya. Di kejauhan di mana istana Tuan Kota berada, Mo Yun Xiao melayang di kejauhan, dengan ekspresi sarkastik di bibir dan mata dinginnya. Meskipun perilaku arogan Yilong Great Sage di kota Nanyuan membuatnya sangat tidak bahagia, tindakan Qin Chen sebelumnya juga membuatnya cukup tidak puas. Jika dia bisa melihat Qin Chen dan Saroye mati di tangan Yilong Great Sage, tentu saja dia sangat bahagia. Ledakan. Di bawah telapak tangan besar, Saroye merasa dia hampir tidak bisa bernapas. Dia buru-buru menatap Qin Chen dan berkata, "Tuan." Di antara ketiganya, Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya melihat tangan besar yang diulurkan oleh Yilong Agung Sage dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengganggumu, tapi aku tidak menyangka kamu berani mengambil tindakan terhadapku." Mata Qin Chen dingin dan sosoknya menghilang ke udara. "Haha, tuanku telah mengambil tindakan." Mata Saroye membelalak karena terkejut. Saat Qin Chen menghilang, Petapa Agung Yilong secara alami memperhatikan gerakan di sini, beraninya kamu melawan. Sudut mulut Petapa Agung Yilong menyindir takut. Hanya Mo Yun Gubo, leluhur keluarga Mo Yun di kota Nanyuan. Ledakan.
Sebuah kekuatan tak terlihat meledak di tubuhnya, langsung berubah menjadi aliran kegelapan, menyapu ke segala arah dan menembus setiap inci kehampaan. Ditemukan. Pada saat arus hitam ini melonjak, Sage Agung Yilong segera merasakan stagnasi di suatu tempat di kehampaan, membentuk sangkar penjara. Di dalam sangkar, sosok Qin Chen muncul. Hahaha, di bawah serangan air hitam kematianku, aku mengerti bagaimana kamu bisa mengambil tindakan. Melihat arus gelapnya menjebak Qin Chen, Yilong Grid Sage tersenyum. Dan samar-samar muncul di arus gelap rune aturan gelap. Rune aturan gelap ini beredar, memancarkan aura yang membuat semua orang yang hadir berdebar-debar. Sage Agung Yilong tersenyum dan menang. Dia mungkin tampak sombong, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Ketika dia berada di Menara Duobao, dia sudah menanyakan informasi Qin Chen dan tahu bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang kaisar tahap akhir. Oleh karena itu, ketika Sage Agung Yilong bertindak dengan santai, dia selalu waspada terhadap Qin Chen. Dia segera menggunakan hartanya yang paling berharga, air hitam nirwana, yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Kaisar puncak terjebak tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu, apalagi mendiang kaisar. Jadi saat Qin Chen terjebak oleh air hitam kematiannya, hasilnya sudah hancur. Apakah ini metodemu? Suara Qin Chen tiba-tiba terdengar. Terperangkap oleh air gelap yang deras, dia mengerahkan sedikit kekuatan pada tubuhnya, dan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung diaktifkan dari dalam tubuhnya. Dan kekuatannya melonjak. Setelah menerobos mendiang Kaisar Agung, kekuatan fisik Qin Chen 10 kali lebih kuat daripada saat dia menjadi Kaisar Agung puncak di jangka menengah. Ketika Qin Chen pertama kali menerobos Kaisar Agung, dia mampu melawan Kaisar Dewa setengah langkah seperti Kaisar Mingsang. Sekarang dia telah menembus mendiang Kaisar, tidak ada serangan tingkat Kaisar Agung yang dapat menahannya sama sekali. Dibandingkan dengan kekuatan Laut Mati dan Sungai Orang Mati, air hitam nirwana dari Sage Agung Yilong terlalu lemah dan tidak layak disebutkan sama sekali. Qin Chen menghela nafas pelan ingin dia rasakan jika Anda menghadapi beberapa ancaman, itu mungkin sulit. Bang! Dia hanya mengerahkan kurang dari 1% kekuatan fisiknya. Gelombang gelap yang awalnya menahannya segera pecah seperti banjir yang menghancurkan tepian sungai, berdampak ke segala arah. Ibarat pohon tumbang dan hozen berserakan. Ketika air hitam kematian menyentuh permukaan pakaian Qin Chen, dia secara alami mundur, seperti kucing melihat harimau. Adegan ini mengejutkan orang bijak Yilong, serta Mo Yunqiu dan orang-orang kuat lainnya yang hadir, dan bahkan membuat mereka bingung. Sage Agung Yilong gagal menjebak Qin Chen. Air hitam nirwana, milikku telah tersebar, Sage Agung Yilong tidak dapat mempercayainya. Melihat pemandangan ini adalah harta rahasia pengikat tingkat atas, dan baru saja terhanyut. Membentang, dia bisa menerimanya. Bisakah semuanya hancur dalam sekejap? Air hitam pemusnahan, harta paling berharga yang telah disempurnakan oleh Sage Agung Yilong selama bertahun-tahun, secara alami dimusnahkan ketika menyentuh kekosongan di sekitar Qin Chen. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang samar-samar terpancar dari tubuh Qin Chen. Kamu bukan kaisar tahap akhir, kamu adalah kaisar puncak. Murid Sage Agung Yilong menyusut. Yang mulia bertindak arogan di kota Nanyuan dan menghancurkan banyak nyawa di tanah suci Taei. Meskipun saya, Qin Chen, bukan dari istana tuan kota dan hanya seorang pejalan kaki di kota Nanyuan, tidak peduli seberapa dalam latar belakang Anda, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Siapapun yang bertindak liar di kota Nanyuan yang netral ini akan membahayakan keselamatan banyak orang di kota Nanyuan kita. Semua orang bertanggung jawab atas masalah di kota Nanyuan. Tuan kota takut dengan latar belakang si hitam masyarakat naga, jadi dia bisa menjadi pengecut, tapi saya Qin Chen tidak akan pernah menyerah. Saya tidak peduli apakah Anda adalah penguasa ketiga dari masyarakat naga hitam atau siapa Anda berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kamu lebih buruk dari binatang buas dan harus dibunuh. Sebuah suara dingin berkata di dunia ini. Itu bergema dan mencapai telinga setiap warga di kota Nanyuan dengan jelas. Ekspresi Mo Yun berubah. Apa yang dimaksud Qin Chen dengan ini?
Apakah dia dengan sengaja menyiratkan bahwa istana tuan kota tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di kota Nanyuan? Seiring dengan gemuruh minuman dingin, sosok Qin Chen meledak dengan paksaan yang menakutkan. Dia mengambil langkah maju, dan air hitam kematian yang luas menyebar seperti ular dan kalajengking. Di depan orang suci, kamu sedang mencari kematian. Petapa Agung Yilong tampak sangat marah. Qin Chen berbicara begitu keras sehingga dia bahkan tidak repot-repot menyerang Lorna dan Saroye. Tiba-tiba segalanya menjadi gelap di segala arah. Begitu pedang hitam pekat ini muncul, cahaya pedang yang membentang ratusan juta kaki muncul di antara langit dan bumi, seperti hukuman dari surga. Ini adalah pedang 10.000 penjara milikku yang paling kuat, dan ini juga salah satu jurus terkuatku. Potong. Dengan teriakan marah, cahaya pedang yang perkasa itu seperti hukuman dari surga, dan itu bergemuruh ke arah Qin Chen. Pedang Wan Yu. Qin Chen mengangkat tangannya dengan mata dingin, mengangkat tangan kanannya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan langsung berevolusi menjadi pedang telapak tangan. Kabut energi pedang tertinggal di tepi telapak tangan, dan ratusan ribu cahaya pedang langsung terkondensasi menjadi energi pedang yang luar biasa. Yang langsung menebas pedang jatuh dari Sage Agung Yilong. Apakah Qin Chen gila? Dia akan bertarung melawan senjata kekaisaran tertinggi Raja Kera Yilong dengan tubuhnya. Pedang 10.000 penjara adalah senjata kekaisaran Raja Kera Yilong yang terkenal. Itu adalah harta karun tertinggi yang diberikan kepada dia oleh leluhur masyarakat naga hitam. Kekuatannya tak tertandingi, dan Qin Chen ini benar-benar bertarung dengan tubuhnya. Petik 2. Ini seperti mencari kematian. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, Yilong Grid Sage menggunakan senjata kekaisaran yang menakutkan, sementara Qin Chen menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan mereka. Jarak antara keduanya lebih dari 1 juta mil jauhnya. Namun, mata Qin Chen dingin. Ketika dia menjadi kaisar awal, tubuh fisiknya mendekati tingkat kaisar dewa. Sekarang dia telah memasuki kaisar tahap akhir dan bergabung dengan asal mula alam semesta asli. Qin Chen adalah cukup percaya diri dalam hal kekuatan fisik. Apa yang disebut senjata kekaisaran tertinggi pasti jauh lebih sulit. Jika dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak, dia bahkan bisa lebih dibesar-besarkan. Bunuh. Pikir Qin Chen dalam benaknya, dan energi pedang besar yang terkondensasi dengan cahaya 108.000 pedang langsung menebas pedang Wan Yu yang ditebas oleh Sage Agung Yilong. Saat cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, bayangan api penyucian tak berujung muncul di balik 10.000 pisau neraka, seperti api penyucian yang mekar ke segala arah. Mencoba mengikat Qin Chen di dalamnya. Namun, sosok Qin Chen seperti bintang abadi, berdiri tak bergerak. Sebaliknya, cahaya pedang di tangannya, dengan sikap yang tidak bisa dihancurkan, langsung menyapu Wan Yu Dao di tangan Yilong Grid Sage, dan menghancurkan Wan Yu Dao. Api penyucian 10 arah di belakang langsung dipotong-potong. Wow! Energi pedang yang tak terlihat menembus kehampaan. Engah! Seolah memasuki tempat sepi, tiba-tiba menembus dada Sage Agung Yilong. Bab 5807. Menginginkan keduanya dan menginginkannya. Setelah menerobos Kaisar Agung tahap akhir dalam budidaya, tubuh ilahi Dao sempurna Qin Chen telah menjadi senjatanya yang paling menakutkan. Ini sebanding dengan kekuatan fisik Kaisar Ilahi, dan jauh lebih menakutkan daripada senjata kekaisaran puncak seperti Yilong 10.000 pedang penjara Grid Sage. Telapak tangannya berubah menjadi pedang, yang sangat tajam dan mengandung kekuatan tak berujung, dan dengan mudah dimasukkan ke dalam dada Sage Agung Yilong. Hah, Qin Chen menusukkan tangannya ke dada Sage Agung Yilong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah pertahanan Sage Agung Yilong ini begitu lemah? Percakapan sebelumnya dengan orang lain. Identitas Long Daseng adalah penguasa ketiga dari masyarakat naga hitam, salah satu kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan yang legendaris. Perkumpulan naga hitam adalah salah satu kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan. Meskipun merupakan organisasi gelap dan belum mendirikan negara seperti Kerajaan Yong, nyatanya, wilayah yang diam-diam dikuasai perkumpulan naga hitam sama sekali tidak kalah dengan mereka. Kekerajaan ilahi manapun, menembus ke selatan. Ada banyak kekuatan di Laut Kosmik. Ini adalah musuh kekuatan besar seperti Kerajaan Yong.
Sebagai pemimpin ketiga dari masyarakat naga hitam dan ahli tingkat Kaisar Puncak, Qin Chen menyombongkan diri bahwa meskipun kekuatan lawannya tidak sebaik 4 kaisar besar dunia bawah. Seperti Kaisar Netherworld, seharusnya tidak demikian. Jauh berbeda. Namun saat jariku menyentuh tubuh Grid Sage Yilong, aku bisa dengan jelas merasakan pertahanan lawan. Di depan telapak tangannya, tubuh Grid Sage Yilong seperti pisau panas yang menusuk mentega. Tanpa halangan apapun dan sangat halus. Petapa agung Yilong ini seharusnya hanya berada di posisi terbawah di antara Kaisar Puncak, jauh di belakang Kaisar Dunia Bawah. Kekuatan Kaisar seperti itu seharusnya menyerap terlalu banyak harta sebelum dia bisa mencapai Kaisar Puncak. Kaisar Puncak biasa berpikir itu mungkin tidak terjadi. Mudah untuk melukainya dengan serius, tetapi orang kuat manapun dengan setengah langkah ke level Kaisar Dewa dapat dengan mudah merobek tubuhnya dan menghancurkannya dengan mudah. Setelah Qin Chen menusuk dada Yilong dengan telapak tangannya, dia juga sepenuhnya mengkonfirmasi Yilong. Kenyataannya dari orang bijak yang agung. Namanya terdengar bagus, tapi sebenarnya sangat kosong. Di saat yang sama, saya juga merasa tertekan. Jelas sekali, saya ingin tetap low profile sebelumnya. Belum lagi pertarungan besar, tapi setidaknya saya harus melewati 2 gerakan. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menembus pertahanan dalam 1 gerakan. Bagaimana cara melakukan ini? Sayangnya, setelah menerobos Kaisar Agung tahap akhir, kekuatan fisik saya menjadi lebih kuat. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Sage Agung Yilong terlalu lemah, atau saya terlalu kuat menghela nafas. Anda tetap harus berhati-hati di kemudian hari dan menahan diri saat melakukannya. Lupakan saja, kali ini saja, aku terlalu malas untuk berpura-pura lagi. Seharusnya ada banyak harta karun di Yilong Grid Sage ini, kan? Qin Chen menghela nafas sedikit, dengan sebuah pemikiran di benaknya. Bas! Saat Qin Chen memasukkan jarinya ke dada Grid Sage Yilong, dia segera merasakan lokasi jantung Grid Sage Yilong. Hati seorang kaisar yang mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya mekar dengan kekuatan ilahi yang menakutkan di tubuh Sage Agung Yilong, dan terkunci erat di telapak tangan Qin Chen. Tubuh yang penuh dengan dosa. Merasakan hati kaisar dari Sage Agung Yilong, Qin Chen langsung merasakan dosa di seluruh tubuh Sage Agung Yilong melalui kekuatan dosa. Aura dosa yang mengerikan seperti lautan darah mengalir ke wajahnya. Dalam kekuatan dosa ini, yang seperti cat dan tinta, Qin Chen melihat ratapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap makhluk meraung putus asa melahap. Dosanya serius. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Petapa Agung Yilong ini bisa dikatakan sebagai orang paling berdosa yang pernah dilihatnya sejak ia memasuki Laut Semesta. Dibandingkan dengan Presiden Zuo Skull, yang dibunuh olehnya sebelumnya, dosanya 1000 kali lebih serius. Dia hanya suka memakan makhluk hidup, dan akan melahap ratusan juta makhluk hidup setiap saat. Sambil menyerap nafas makhluk hidup tersebut, dia senang melahap makhluk hidup. Sialan. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen telah memahami hati Sage Agung Yilong. Tidak, hentikan. Grid Sage Yilong berteriak ngeri. Bum bum bum, gelombang udara hitam yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Gelombang ini mengandung kekuatan pemusnahan yang mengerikan, terus-menerus berdampak pada tubuh Qin Chen, tetapi bahkan rambut Qin Chen tidak bisa dihilangkan. Engah. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen mengeluarkan tangan besarnya dan mengeluarkan hati Kaisar Agung yang bersinar dengan cahaya ilahi yang menakutkan. Boom, aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya mekar, memantulkan langit, dan seluruh langit di atas kota Nanyuan terisi dengan jalan. Cahaya mengalir seperti aurora. Qin Chen memegang hati Kaisar Agung dan memandang Sage Agung Yilong dengan mata dingin. Tidak, kamu mengambil hati Kaisarku. Beraninya kamu mengambil hati Kaisarku. Sage Agung Yilong terhuyung mundur, menatap Qin Chen dengan mata dingin di depannya karena terkejut dan marah, dan aura yang menakutkan. Di tubuhnya hilang, hati Kaisar turun dengan cepat, dari negara Kaisar Puncak ke negara Kaisar Puncak jangka menengah dalam sekejap. Kamu, tingkat kultivasi macam apa kamu? Dengan kekuatan itu, kamu sama sekali bukan Kaisar Puncak biasa. Apakah kamu sudah menyentuh ambang Kaisar Dewa? Tidak,
Kamu tidak memiliki nafas kaisar dewa sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sage Agung Yilong ketakutan dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Qin Chen memandang Great Sage Yilong dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat sampah kotor. Sosoknya tertahan di kehampaan, memegang hati Sage Agung Yilong di telapak tangannya. Qin Chen, dia benar-benar mengambil hati dari Sage Agung Yilong. Apakah aku terpesona? Ini adalah pemimpin ketiga dari masyarakat naga hitam, Sage Agung Yilong, orang kuat di puncak masyarakat naga hitam, tingkat kaisar, dan hatinya terkoyak seperti ini. Petik 2. Monster yang menyayat hati, orang ini adalah monster yang menyayat hati. Kultivasi macam apa dia, kaisar puncak? Pembawa acara Chuyueli dan raksasa lainnya dan kuat orang-orang dari semua sisi terkejut. Beberapa kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Sepanjang jalan, Qin Chen telah menyentuh hati banyak orang. Ada orang-orang kuat dari masyarakat tengkorak dan tulang dan ketua Zuo School, serta pembunuh bayaran dari Menara Tianwei, dan bahkan para jenderal di bawah komando penguasa kota. Tapi belum pernah ada pemandangan yang mengejutkan semua orang seperti pemandangan itu. Di depan mereka, kaisar tertinggi. Belum lagi di Laut Semesta Selatan, meskipun Anda melihat seluruh Laut Semesta, Anda adalah penguasa satu pihak. Tetapi hati Anda dapat dengan mudah dicabut seperti Presiden Zuo School sebelumnya. Orang-orang ini telah hidup selama ratusan juta tahun, sungguh unik. Qin Chen sudah lama tidak berada di kota Nanyuan, namun pencapaiannya selama ini telah membuat semua orang berspekulasi tentang kekuatannya. Kaisar Puncak, saya benar-benar berinvestasi pada Kaisar Puncak. Mungkin seseorang yang lebih kuat, Chuyueli, pemilik bangunan abadi, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. 2 juta, seorang kaisar puncak akan kekurangan 2 juta. Semua yang dia lihat di depan matanya membuatnya merasa sangat melamun. Untungnya, saya mengenali situasinya. Intuisi saya memang benar, hati saya hampir terkoyak. Penguasa Tianwei juga gemetar. Sebagai mendiang kaisar dan jenius tertinggi Tianwei Tian, kakinya sebenarnya berada di sini saat ini. Dia sedikit lemah dan bahkan tidak stabil pada kakinya. Mengingat adegan sebelumnya di mana dia dan Qin Chen bermusuhan, pemilik Tianwei Hall tiba-tiba merasakan perasaan bertahan hidup setelah bencana, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dan hari itu, manajer umum gedung bagian luar merasakan kakinya melemah, dan dia berlutut dengan suara gedebuk. Tubuhnya gemetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Tuan Qin Chen, yang menyelamatkanku, apakah Kaisar Puncak? Rona juga sedikit bingung, bergumam, dengan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Jika dia memilih untuk mempercayai Qin Chen sejak awal, tidak akan ada banyak hal dan bibinya tidak akan meninggal. Saroye di samping mendengar ini dan memandang Qin Chen sambil mencibir. Meskipun dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Qin Chen, dia yakin bahwa kekuatan dan asal-usul Lord Qin Chen jelas bukan sesuatu yang bisa dia tebak. Miliaran makhluk hidup di kota Nanyuan juga sangat gembira. Mereka sangat gembira dan bangga saat melihat Qin Chen mengeluarkan hati petapa Agung Yilong di langit. Bagaimana dengan pemimpin ketiga dari Black Dragon Society? Jika Anda menjadi liar di kota Nanyuan mereka, bukankah hati Anda akan terkoyak? Namun masih banyak orang yang hatinya gemetar. Petapa Agung Yilong adalah pemimpin ketiga dari perkumpulan naga hitam. Jika sesuatu terjadi padanya di kota Nanyuan, apakah hal itu akan menyebabkan kemarahan perkumpulan naga hitam? Jika leluhur perkumpulan naga hitam datang, maka kota Nanyuan. Si hitam nenek moyang masyarakat naga, adalah raksasa gelap paling menakutkan di Laut Semesta Selatan, dan tidak ada seorang pun di seluruh Laut Semesta Selatan yang takut akan hal itu. Orang-orang dengan suasana hati yang paling rumit adalah orang-orang dari keluarga Moyun dari Istana Tuan Kota. Qin Chen ini benar-benar mengambil hati dari Sage Agung Yilong, dan sekarang kita berada dalam masalah. Moyun sangat ingin agar Sage Agung Yilong bekerja dengan Qin Chen, tapi dia juga takut segalanya akan menjadi serius, dia akan melakukannya. Sebagai pemrakarsa, kota Nanyuan pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Saya tidak menyangka saudara Qin memiliki kekuatan seperti itu. Jika istana tuan kota kita lalai sebelumnya, saya harap saudara Qin akan memaafkan saya.
Mo Yun buru-buru melangkah maju. Hari ini, Saudara Qin telah membuat nama kota Nanyuan menjadi terkenal banyak orang di kota Nanyuan. Meskipun saya, Mo Yun, menolak serangan Sage Agung Yilong, saya berterima kasih dan tidak menghormati atas nama banyak orang di kota Nanyuan. Ketika saya berbalik, saya, keluarga Mo Yun, akan melakukannya pasti beri aku hadiah yang murah hati. Mo Yun berbicara dengan tatapan gugup dan hati-hati di matanya. Haha, keluarga Mo Yun ingin membuat segalanya lebih besar sebelumnya, berharap Naga Agung Sage dan klan Komodo akan terlibat. Sekarang mereka melihat bahwa segala sesuatunya sangat besar dan mereka tidak dapat menghentikannya, tetapi mereka datang untuk memuluskan segalanya. Wan Gu, Master Pavilion dan yang lainnya tertawa dalam hati saat melihat ini. Berasal dari kekuatan alam semesta, mereka terlalu sering melihat perilaku Mo Yun. Benar-benar perilaku menyebalkan yang diinginkan dan diinginkan pada saat yang sama. Namun, Qin Chen mengabaikan Mo Yun Kue, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, dan hanya memandang Raja Kra Yilong dengan acuh tak acuh. Pemimpin ketiga dari perkumpulan naga hitam memang sangat kuat. Membunuhnya akan menjadi tamparan bagi perkumpulan naga hitam. Namun dosa tak berujung dari Yilong Great Sage membuat mata Qin Chen menjadi lebih dingin. Qin, Saudara Qin, nenek moyang masyarakat naga hitam adalah kakak laki-laki tertua saya. Tidak banyak konflik atau kebencian antara Anda dan saya. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kecelakaan kecil. Sage Agung Yilong terkejut dan marah pada awalnya. Tapi dia segera menenangkan diri dan berkata dengan tergesa-gesa, sebelumnya, saya tiba-tiba tersinggung. Mohon maafkan saya karena tidak sopan, Saudara Qin. Bab 5808, Membuang Sampah. Sage Agung Yilong tidak punya pilihan selain menyerah pada saat ini. Setelah menjadi sombong dan mendominasi Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak hal. Mengikuti kakak laki-lakinya, dia telah melihat banyak guru sejati dan juga melihat jatuhnya banyak orang kuat. Beberapa orang paling terkenal dan berkuasa di alam semesta juga sangat malu dan sengsara ketika mereka meninggal, dan itu tidak terhormat. Dan mata Qin Chen saat ini acuh tak acuh terhadap segalanya, cukup untuk membuatnya merasa takut dan terintimidasi. Saudara Qin, kakak laki-laki tertua saya pasti akan mengagumi dan mencintai guru seperti Anda. Jika Saudara Qin tertarik, saya ingin memperkenalkan Saudara Qin ke klub naga hitam kita sebagai menteri tamu. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Saudara Qin. Sage Yilong terus merasa cemas. Dia tidak berani berjudi. Dia bahkan tidak berani mengancam Qin Chen secara langsung, tetapi mengingatkannya secara terbuka dan diam-diam tentang identitasnya sebagai leluhur masyarakat naga hitam. Lagi pula, setelah lama tinggal di kekuatan gelap seperti perkumpulan naga hitam, dia terbiasa melihat beberapa orang gila. Banyak orang di perkumpulan naga hitam sangat tidak bermoral dan akan membunuh sesuka hati. Latar belakang. Jika Anda peduli dengan latar belakang Anda, latar belakang itu akan berguna. Terlebih lagi, Sage Agung Yilong telah menanyakan hal itu di Menara Duobao sebelumnya. Asal-usul Qin Chen tidak diketahui, dan dia bahkan mungkin bukan dari Laut Semesta Selatan. Kemana saya bisa pergi untuk membalaskan dendamnya? Pertapa Agung Yilong dari masyarakat naga hitam yang agung, apakah Anda begitu rendah hati? Saya masih lebih menyukai sikap Anda yang sulit diatur sebelumnya. Qin Chen meremas hati kaisar dan dengan lembut mengerahkan kekuatan. Dan Petapa Agung Yilong segera mengencangkan kakinya tapi gemetar. Saudara Qin, kamu bercanda. Kamu sangat nakal, itu tergantung pada siapa kamu di depan. Bagaimana aku bisa begitu nakal di depanmu, Saudara Qin? Sage Agung Yilong tertawa bersamanya, tetapi pada saat yang sama dia ketakutan dan bingung karena marah. Jika dia bisa, dia ingin memotong Qin Chen menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Tapi dia tidak punya pilihan. Hidupnya ada di tangan orang lain, jadi dia hanya bisa menyerah. Dia patuh seperti burung puyuh, dan dia bahkan tidak berani memikirkan balas dendam sedikitpun. Lagi pula, Tuan seperti itu bisa melihat ke dalam hati orang. Jika pihak lain memiliki takdir yang bisa mengintip ke dalam pikiran batinnya, dia sekarang berteriak dalam hatinya untuk kembali dan membiarkan kakak laki-lakinya membalas dendam itu. Dia takut tidak akan mampu mempertahankannya. Anda hanya bisa berpura-pura sia-sia,
dan menunggu sampai Anda benar-benar keluar dari masalah, lalu memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Saudara Qin, apa yang dikatakan oleh Petapa Agung Yilong benar. Nenek moyang masyarakat naga hitam paling suka merekrut talenta dari laut semesta, dan dia sangat kaya. Jika Saudara Qin bisa menjadi menteri tamu di masyarakat naga hitam, gajinya di masa depan tidak akan kecil. Sungguh memuaskan dan merupakan ucapan selamat. Mo Yun samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru tersenyum dan berkata, sekarang Saudara Qin telah mengambil hati kaisar dari Petapa Agung Yilong, dia telah melakukannya. Dihukum sedikit, saya pikir Sage Agung Yilong juga menyadari perilakunya sebelumnya. Tidak, jika Saudara Qin masih tidak puas, bagaimana kalau meminta Sage Agung Yilong untuk menebus hatinya sebagai seorang kaisar agung? Memakannya di kota Nanyuan, itu adalah kerugian besar, tetapi dia tidak berani membiarkan Sage Agung Yilong benar-benar mengalami kecelakaan di kota Nanyuannya. Menebus hati kaisar. Sage Agung Yilong terkejut, dan dia langsung teringat informasi yang dia dapatkan dari Menara Duobao. Ya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Sage Agung Yilong tiba-tiba berkata, hati kaisar yang agung ini adalah piala Saudara Qin. Menunjuk Saudara Qin sebagai menteri tamu naga hitam saya adalah satu hal. Penebusan hati kaisar saya adalah satu hal. Masalah lain, dalam hal ini, saya bersedia memberikan 10 juta kaisar kristal untuk menebus hati kaisar saya. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Saudara Qin. Qin Chen tidak mengatakan apa-apa. Sage Agung Yilong tiba-tiba menjadi cemas, 10 juta tidak cukup. Bagaimana dengan 15 juta? Kalau tidak, bagaimana dengan 20 juta? Saat dia berbicara, Sage Agung Yilong langsung mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengeluarkan harta spasial, ada 2 di antaranya. Itu, puluhan ribu kristal kaisar, saya harap Saudara Qin akan menerimanya dan mengembalikan hati kaisar kepada saya. Harta karun luar angkasa jatuh ke tangan Qin Chen, dan memang, ada 20 juta kristal kaisar di dalamnya. Sage Agung Yilong memandang Qin Chen dengan gugup. Namun, Qin Chen masih tidak mengatakan apapun. Petapa Agung Yilong mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Qin, dalam hal ini, saya masih memiliki 8 juta kristal kaisar di sini, dan saya akan memberikannya kepada Anda juga. Saya hanya membawa begitu banyak kristal kaisar bersama saya. Jika Saudara Qin menginginkan lebih, Anda dapat ikuti saya kembali ke klub naga hitam, dan saya jamin Saudara Qin tidak akan kehilangan sepotong kaisar kristal. Jika Saudara Qin tidak bersedia, saya dapat mengirim seseorang ke kota Nanyuan dan memberikannya kepada Saudara Qin. Saya hanya meminta Saudara Qin untuk menyelamatkan hidup saya. Sage Agung Yilong mengeluarkan 8 juta kristal kaisar terakhir dengan sikap rendah hati. Bukannya dia tidak ingin mengeluarkan lebih banyak kaisar kristal, hanya saja dia hanya memiliki begitu banyak. Melihat postur Sage Agung Yilong, semua orang tercengang, sementara Master Pavilion Abadi Chuyueli dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Saya selalu mendengar bahwa pemimpin ketiga dari Black Dragon Society, Great Sage Long, adalah pembunuh, mendominasi, dan penuh kejahatan, tetapi ketika mereka melihatnya hari ini, semua orang diam-diam mengaguminya. Anda bisa membungkuk dan meregangkan. Jika dipikir-pikir, jika itu adalah mereka, banyak orang tidak akan bisa kehilangan muka dan berperilaku sedemikian rendah hati. Haha, Saudara Qin, Sage Agung Yilong telah menyerahkan begitu banyak kristal kaisar kali ini. Saya khawatir membelikannya sepotong hati kaisar sudah cukup. Ayo, mari berjabat tangan dan berdamai. Hari ini, Istana Tuan Kota saya akan mengadakan perjamuan secara langsung. Menghibur kalian berdua, dan membersihkan debu untuk kalian. Sebelum Qin Chen membuka mulutnya, Mo Yun sudah tersenyum, wajahnya penuh kehangatan dan angin musim semi. Dia tahu betul karakter Great Sage Yilong, dan itu adalah langkah tak berdayanya untuk menyerahkan 28 juta kaisar kristal. Selain itu, di bawah pengawasan banyak orang, cepat atau lambat berita itu akan menyebar ke seluruh alam semesta selatan laut. Jadi konflik antara masyarakat naga hitam dan Qin Chen akhirnya diselesaikan. Dengan temperamen dari Yilong Great Sage dan Black Dragon Society, masalah ini hanyalah permulaan, dan saya khawatir ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Namun, bagaimanapun juga,
keluarga Moyun telah keluar dari masalah ini. Yang cukup untuk menjauhi masalah ini. Sekarang masalahnya sudah selesai, Qin Chen punya cukup langkah untuk turun. Saya khawatir masalah ini akan selesai. Bagaimanapun, orang ini punya nama dan keuntungan. Pemilik gedung Tianwei di sampingnya menghela nafas emosi. Dalam sekejap, 28 juta kristal kaisar tersedia, yang sebanding dengan seluruh keuntungan cabang paviliun abadi kami di kota Nanyuan selama beberapa zaman. Chu Yueli juga menghela nafas. Paviliun abadinya sangat kuat di alam semesta. Dia telah beroperasi di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang sebagai perbandingan, di hadapan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, apa keuntungan dari cabang paviliun abadinya berarti? Di antara semua orang, hanya Saroye yang melihat hati Kaisar Agung di tangan Qin Chen dan merasa sedikit menitikkan air mata. Seperti apa rasanya hati seorang Kaisar Puncak? Jadi, bagaimana menurutmu, Saudara Qin? Moyun berkata sambil tersenyum, kalian berdua adalah pahlawan di antara manusia, dan istana tuan kota kita juga sangat makmur. Menyedihkan, apa? Moyun terkejut, seolah dia tidak mendengar dengan jelas. Saudara Qin, apa yang baru saja kamu katakan adalah. Aku bilang itu menyedihkan. Qin Chen menoleh dan menatap Moyun Kue, inikah cara keluarga Moyunmu melakukan sesuatu? Apakah ini cara istana tuan kota Nanyuan menangani sesuatu? Senyum Moyun membeku, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek, dan dia mengerutkan kening. Qin, saudaraku, apa maksudmu? Apa maksudmu? Qin Chen menghela nafas, memandang dunia yang luas dan kota Nanyuan yang tak terbatas, sepatah kata, percakapan, dan tawa dapat mengubah pertengkaran menjadi persahabatan. Dan pemakaman menjadi acara yang membahagiakan. Semua orang sepertinya seperti ini. Cuacanya tenang dan langit cerah setelah hujan. Lalu semua orang duduk, mengobrol dan tertawa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Petik 2. Tapi siapa yang peduli dengan kehidupan orang-orang yang meninggal di tanah suci Taiyai? Apakah mereka baik atau jahat? Apakah Anda tidak bersalah atau pantas? Sebagai penguasa kota Nanyuan, pernahkah Anda memahaminya? Apakah Anda pernah benar-benar peduli? Qin Chen memandang Moyun. Ekspresi Moyun menjadi sangat suram. Sebagai penguasa kota-kota Nanyuan, saya tidak tahu bagaimana melindungi orang-orang di bawah komando saya, dan saya tidak tahu bagaimana melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Saya hanya tahu bagaimana berdamai satu sama lain ketika saya keluar. Saya tidak bisa mengatur para komandan di bawah komando saya. Dan membiarkan mereka berkolusi dengan kekuatan gelap untuk melakukan kejahatan dan mengalahkan musuh yang kuat kotanya tanpa alasan. Sedih sekali, memalukan. Qin Chen memandang orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Suara itu bergemuruh dan menyebar ke seluruh kota Nanyuan, tanyakan pada diri Anda. Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Moyun Anda untuk bertanggung jawab atas istana penguasa kota di kota Nanyuan? Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang tidak bisa melindungi rakyat dan melindungi kepentingan rakyat bisa terus mengatakan bahwa mereka bisa mewakili seluruh kota Nanyuan? Hah, kata-kata Qin Chen seperti guntur, bergema di kota Nanyuan dan mencapai telinga semua orang. Di kota Nanyuan, banyak orang tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Karena kata-kata Qin Chen sangat menyentuh hati mereka. Sage Agung Yilong, seorang pria yang membantai secara sembarangan tanpa alasan di kota Nanyuan, sebagai penguasa kota, Moyun tidak hanya tidak menghukumnya, tetapi terus memaafkannya. Dan bahkan memohon kepada Qin Chen yang menangkapnya. Kualifikasi apa yang dimiliki orang tersebut untuk menjabat sebagai penguasa kota-kota Nanyuan? Semua orang diam, tidak ada yang berbicara, tetapi mata semua orang tertuju pada saat ini, diam-diam mengungkapkan protes. Sage Agung Yilong memiliki latar belakang yang kaya dan berasal dari masyarakat naga hitam yang menakutkan, tapi lalu kenapa? Sebagai penguasa kota-kota Nanyuan, bahkan jika Anda tidak berani menyinggung kekuatan di belakang Sage Agung Yilong, Anda tidak boleh berdiri di sisi Sage Agung Yilong untuk menjadi perantara baginya dan menjadi anteknya. Kamu, wajah Moyun membiru dan putih, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Masyarakat naga hitam memang kuat. Qin Chen melihat hati kaisar di tangannya,
hanya karena keluarga Moyun takut, bukan berarti semua orang di dunia takut. Suara retakan kecil bergema di antara langit dan bumi, tapi seperti guntur, itu bergema di tangan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya seperti Moyun. Tidak, hentikan, teriak Sage Yilong dengan ngeri. Di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, Qin Chen dengan lembut menggunakan tangan kanannya untuk menghancurkan hati Sage Agung Yilong di tempat. Dan kemudian melemparkannya ke mulut Saroye seperti sampah. Bab 5809. Beri aku wajah. Gudong. Saroye membuka mulutnya lebar-lebar dan tanpa sadar menelannya. Tiba-tiba matanya melebar. Aku menelan hati seorang kaisar puncak. Saroye berkedip, merasa sedikit tidak percaya untuk sesaat. Hati kaisar dari kaisar puncak, jika dibawa ke dunia luar dan dijual dengan santai, akan bernilai setidaknya puluhan juta kaisar kristal, dan ditelan begitu saja olehnya. Engah. Awalnya Saroye merasa seperti sedang bermimpi, namun saat berikutnya, rasa kaya akan air mani meledak langsung di mulut dan perutnya. Ledakan. Aturan kaisar yang kaya itu seperti banjir yang menghancurkan bank, mendidih di tubuhnya, terus-menerus berdampak pada setiap sel tubuhnya, memenuhi setiap sudut tubuhnya. Dan dampak yang mengerikan membuatnya merasakan seluruh tubuhnya rasa sakit, dan sinar terang muncul di sepanjang pori-porinya. Wow! Saroye tidak bisa menutup sudut mulutnya, dan pelangi ilahi yang menakutkan keluar dari sudut mulutnya. Tidak, ini adalah hati kaisar agung dari kaisar puncak. Penuh dengan esensi, tidak ada setetes pun yang boleh dilewatkan. Saroye menjadi marah dan menutup mulutnya dengan kuat dengan sepasang cakar untuk mencegah orang bijak Agung Yilong. Setiap tetes esensi keluar dari mulut Anda. Ledakan. Matanya terbuka lebar, ekornya terentang lurus, dan anggota tubuhnya menendang lurus. Belum lama ini, dia baru saja menembus alam kaisar puncak jangka menengah, dan sekarang dia benar-benar memiliki keinginan untuk menerobos ke tahap akhir. Kaisar panggung. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk meningkatkan ranah seseorang? Saroye baru saja menerobos ke puncak jangka menengah kaisar agung, dan waktu untuk berkonsolidasi di alam ini tidak cukup lama. Hukum jalan besar yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sangat bengkak, dia akan meledak. Aura menakutkan menyapu tubuhnya ke segala arah, dan seluruh tubuhnya seperti balon yang melambung, akan meledak di tempat. Sialan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri bahkan setetes pun dari apa yang kamu dapatkan dengan keahlianmu sendiri, teriak Saroye dalam hatinya. Bahkan saat ini, Saroye masih menutup mulutnya rapat-rapat, menatap dengan matanya, menolak untuk melepaskannya, tidak membiarkan setetes pun esensi dari hukum keadilan yang agung ini lolos. Saroye ini, benar-benar reinkarnasi dari hantu kelaparan. Qin Chen terdiam saat melihat ini, matanya bersinar, dan tangan besarnya tiba-tiba menekan kepalanya. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan menyerbu tubuh Saroye di sepanjang bagian atas kepalanya. Kemanapun ia melewatinya, hukum kekerasan dari Sage Agung Yilong dimusnahkan menjadi esensi kekuatan yang paling orisinal, dan tersebar ke seluruh tubuh Saroye. Kekuatan esensi ini sangat lembut dan berubah menjadi kekuatan paling orisinal, menghilang ke seluruh tubuhnya, perlahan melepaskan energi dan memperkuat auranya. Sungguh risikonya, Saroye menghela napas lega, menepuk dadanya, dan kemudian memandang Qin Chen dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan. Karena telah memberi saya hati seorang kaisar yang tidak bertuan." Yilong Grid Sage Ze, dia ketakutan, matanya penuh keputusasaan dan kebencian. Hatinya sebagai kaisar telah hilang, dan begitu upaya dari zaman kultivasi yang tak terhitung jumlahnya hilang, akan sulit baginya untuk kembali ke keadaan semula. Ledakan. Dia awalnya direduksi menjadi alam kaisar puncak jangka menengah, tetapi pada saat ini wilayahnya terus menurun, dan dia berhenti jatuh hingga mencapai alam kaisar jangka menengah. Adegan ini mengejutkan Mo Yun-che, Chu Yueli, Tianwei Louzu dan lainnya. Masalahnya besar. Di sisi istana Tuan Kota, hati Mo Yun bergetar. Di Laut Semesta Selatan, dia, Kota Nanyuan, tidak dianggap sebagai orang tingkat tinggi yang sebenarnya. Orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya adalah masyarakat naga hitam, negara kuat seperti kerajaan Yong yang telah mewarisi zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan menentukan masa depan. Dari Laut Semesta Selatan.
Meskipun tingkat budidaya Sage Agung Yilong dan Kaisar Puncak sangat menakutkan di Laut Semesta Selatan. Yang benar-benar menakutkan adalah statusnya sebagai pemimpin ketiga dari masyarakat naga hitam. Keberadaan seperti itu tidak dapat dihina. Bahkan kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan seperti Yongguo tidak akan memprovokasi mereka sesuka hati. Karena menyentuh petapa Agung Yilong sama saja dengan menyentuh wajah perkumpulan naga hitam, yang akan menyebabkan perkumpulan naga hitam menjadi sangat marah. Tapi sekarang, Qin Chen di depannya benar-benar menghancurkan hati Sage Agung Yilong. Sekarang kita berada dalam masalah besar. Master Pavilion, kami tidak dapat membantunya lagi. Manajer Pavilion Abadi juga gemetar saat ini. Qin Chen ini terlalu ceroboh. Tidak apa-apa untuk memberi pelajaran pada Sage Agung Yilong dan mendapatkan beberapa manfaat, tapi dia masih ingin melakukan sesuatu. Jue, kenapa kamu harus sukses sebentar? Aku membantunya dan menyinggung perkumpulan naga hitam. Di permukaan, perkumpulan naga hitam tidak berani melakukan apapun padaku, Pavilion Wangu, tapi nyatanya, semua bisnis Pavilion Wangu saya di Laut Semesta Selatan akan terpengaruh. Hui, raksasa Laut Semesta Selatan, sebagai naga yang menyeberangi sungai, Pavilion Wangu juga harus mempertimbangkan konsekuensi menyinggung masyarakat naga hitam. Mungkin, inilah mengapa dia membuatku tertarik. Chu Yueli menatap Qin Chen dengan mata kabur. Dia dulu menghargai Qin Chen hanya untuk bersenang-senang, tapi sekarang, dia benar-benar terkejut. Tanyakan pada diri sendiri, bahkan dia tidak bisa melakukan seperti apa Qin Chen. Gila, ini orang gila. Pemilik Tianwei juga gemetar. Di istana Tuan Kota, wajah Mo Yun menjadi pucat. Masalah, apa yang harus saya lakukan? Ketika berita itu menyebar, nenek moyang masyarakat naga hitam akan mengambil tindakan meskipun dia takut menyelamatkan mukanya. Yang paling penting adalah dia khawatir nenek moyang masyarakat naga hitam akan membuat marah seluruh kota Nanyuan. Kamu menghancurkan hati kaisarku. Tahukah kamu konsekuensi dari melakukan ini? Sage Agung Yilong kehilangan ketenangannya sebelumnya dan menatap Qin Chen dengan mata merah darahnya. Dia tahu bahwa dia telah tamat dan hidupnya telah tamat. Konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Qin Chen memandangnya dengan acuh tak acuh, ketika Anda membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari melakukan hal itu? Belum lama ini, Anda melahap ratusan juta nyawa, bukan? Karena ini, Yilong Great Sage berkata dengan tidak percaya, mereka hanyalah semut. Arti dari makhluk hidup ini adalah untuk dimakan oleh orang kuat seperti kita alam semesta. Ya, hukum rimba memang merupakan hukum tertinggi alam semesta. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya lebih kuat dari Anda, jadi saya membunuh Anda. Ini adalah hukum tertinggi alam semesta. Setelah itu mengucapkan kata-kata ini, Qin Chen segera mencubit Yilong dengan tangannya yang besar. Orang bijak yang agung, jauh di matanya ada niat membunuh yang acuh tak acuh. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Tidak, kenapa? Sage Agung Yilong ketakutan dan memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dia mundur dengan gila, jelas tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar ingin membunuhnya. Mo Yunkui dan yang lainnya juga ketakutan. Gila? Apakah Qin Chen gila? Apakah Anda takut menyinggung masyarakat naga hitam saja tidak cukup? Anda telah menghancurkan hati kaisar dari orang bijak Yilong, mengapa Anda membunuhnya? Tidak masuk akal sama sekali. Mereka yang telah melakukan dosa serius pantas mati. Mata Qin Chen dingin. Bahkan di puncak Sage Agung Yilong, dia bukan tandingannya. Dalam sekejap, dia diselimuti oleh tangan besar Qin Chen. Itu harus dihancurkan di tempat. Teman kecil, hentikan. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar di kota Nanyuan. Ledakan. Dari kedalaman rumah Tuan Kota Nanyuan, aura menakutkan menyapu langsung. Kekuatan ini begitu agung, seperti lautan luas yang tak berujung, sehingga langsung mengenai telapak tangan Qin Chen. Ledakan. Aura menakutkan yang jauh lebih unggul dari Sage Agung Yilong menyerang, dan itu secara langsung menghilangkan aura Qin Chen yang tersisa. Pada saat yang sama, sosok tiba-tiba muncul di depan Sage Agung Yilong, langsung menghentikan serangan Qin Chen. Hah! Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap ke depan.
Orang di depannya adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu. Dia tua dan terengah-engah, seolah-olah dia akan mati. Namun aura di tubuhnya sangat menakutkan, tak terduga seperti jurang maut itu, seperti melihat sebidang tanah yang tidak bergerak. Batu-batunya sangat besar sehingga sulit untuk mengetahui kedalamannya. Leluhur. Saya telah bertemu dengan leluhur. Temui leluhur. Melihat lelaki tua itu, ekspresi Mo Yun berubah, dan dia buru-buru berlutut dan memberi hormat dengan tangan di tangan, tampak penuh hormat dan saleh. Orang-orang kuat lainnya di istana Tuan Kota juga buru-buru berlutut dan menyentuhkan dahi mereka ke tanah. Mo Yun Gubo. Orang yang datang tidak lain adalah leluhur keluarga Mo Yun. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Laut Semesta Selatan melawan dunia bawah dengan usahanya sendiri, dan akhirnya memenuhi syarat untuk memerintah kota Nanyuan. Murid Chu Yueli dan yang lainnya menyusut, lelaki tua ini benar-benar muncul. Selama ratusan juta tahun, Mo Yun Gubo tidak pernah mengetahui hidup atau mati. Konon dia terluka parah saat bertarung melawan dunia bawah dan telah meninggal dunia. Ada juga rumor bahwa dia telah berlatih pengasingan di tempat rahasia di kota Nanyuan untuk menyembuhkan luka-lukanya dan sedang sekarat. Bahkan Chu Yueli, salah satu kekuatan teratas di Laut Semesta, belum pernah melihat Mo Yun Gubo selama bertahun-tahun, dan tidak pernah menyangka bahwa dia akan muncul hari ini. Mo Yun Gubo ini sepertinya benar-benar terluka. Semua orang memicingkan mata ke arah Mo Yun Gubo. Saat ini, dia mengenakan jubah hitam. Meskipun auranya sangat menakutkan, dia mengeluarkan perasaan sakit-sakitan. Mo Yun Gubo, selamatkan aku. Melihat Mo Yun Gubo muncul, Sage Agung Yilong bersembunyi di belakangnya seolah-olah dia telah melihat penyelamat, dan berkata dengan ngeri. Jika kamu membiarkan orang ini membunuh aku, kakak laki-lakiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi di kota Nanyuan, kamu harus menyelamatkanku. Sage Agung Yilong gemetar di depan Qin Chen, tetapi di belakang Mo Yun Gubo, dia menjadi tangguh. Teman kecil, aku, Mo Yun Gubo, adalah leluhur keluarga Mo Yun di kota Nanyuan. Kamu harus memberiku sedikit wajah dan melepaskan Sage Agung Yilong ini, batuk. Mo Yun Gubo tampak tua dan kuyu, dia mengangkat tangannya ke arah Qin Chen, dengan postur yang sangat rendah, dan berkata dengan senyum masam. Orang ini telah menjadi seperti ini dan telah kehilangan hati kaisar. Tidak hanya budidaya masa depannya tidak dapat maju, tetapi dia akan jatuh secara bertahap. Membunuh atau tidak membunuh tidak ada artinya. Faktanya, itu tidak sebesar itu. Mengapa kamu harus membunuh mereka semua? Oh, Qin Chen tersenyum dan menatap Mo Yun Gubo, orang ini membunuh orang-orang kota Nanyuan sebelumnya. Sebagai pemimpin kota Nanyuan, mengapa kamu tidak membunuhnya sendiri, tapi biarkan aku melepaskannya? Benarkah kamu, orang tua itu, terlalu tidak berterima kasih? Saroye datang kepada Qin Chen dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Tuanku ada di sini untuk menghilangkan kerugian bagi Anda. Bab 5810. Sangat mencintaiku. Mo Yun Guchuo memiliki senyum masam di wajahnya, teman kecilku, mengapa kamu melakukan ini? Jika kamu membunuhnya, perkumpulan naga hitam akan marah. Tidak apa-apa jika kamu pergi, teman kecil, tapi ketika kamu berbalik. Perkumpulan naga hitam pasti akan membalas dendam pada orang-orangku yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan dan menjebak mereka. Banyak orang di kota Nanyuan kita berada dalam api dan air, jadi bukankah kamu menyakiti orang-orang yang tidak bersalah ini? Suara Bo bergemuruh, menyebar ke seluruh kota Nanyuan, dan mencapai telinga setiap warga dengan jelas. Murid Qin Chen sedikit menyusut, menatap Mo Yun Gubo, dan langsung tertawa. Menyenangkan, menyenangkan. Saya sebelumnya berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menargetkan istana penguasa kota di kota Nanyuan, tetapi saya tidak pernah menyangka Mo Yun Gubo akan melakukan ini. Dia menoleh dan melihat banyak orang di kota Nanyuan. Pada saat ini, setelah orang-orang ini mendengar apa yang dikatakan Mo Yun Gubo, ekspresi mereka juga menunjukkan sedikit kepanikan. Masyarakat Naga Hitam. Nama seseorang bagaikan bayangan pohon. Sebagai organisasi gelap yang paling menakutkan di Laut Semesta Selatan, kekuatan manapun yang memiliki reputasi baik di Laut Semesta Selatan jelas menyadari terornya.
Agar kekuatan gelap tumbuh dari kekuatan gelap yang lemah menjadi kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan, prosesnya harus berdarah. Akumulasi modal melibatkan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan darah yang tak ada habisnya. Setelah Sage Agung Yilong terbunuh, masyarakat naga hitam akan membalas. Ketika penghasut Qin Chen pergi, satu-satunya yang tidak beruntung adalah orang-orang tak bersalah seperti mereka. Untuk sesaat, orang-orang yang telah berterima kasih kepada Qin Chen sebelumnya condong ke arah Mo Yun Gubo. Bukan karena mereka tidak ingin memberi pelajaran pada Yilong sang petapa agung dan menarik napas dalam-dalam, namun mereka tidak berani menanggung kemungkinan sebab akibat dan bencana. Ketika Saroye mendengar ini, ekspresinya berubah. "Hei, kamu orang tua sangat tidak sopan, kamu benar-benar mengatakan itu kepada tuanku. Mengapa? Tuanku menekan penjahat di kota Nanyuan untukmu, apakah kamu melakukan hal yang salah?" Sangat marah. Apakah ada orang di dunia ini yang bingung antara benar dan salah? Tuan, dia membantu kota Nanyuan melakukan keadilan bagi surga, tetapi dia difitnah oleh orang lain. Apakah masuk akal membiarkan Sage Agung Yilong membunuh tanpa pandang bulu di kota Nanyuan? Meski Saroye berwatak berapi-api, nyatanya sebagai pewaris marga Komodo, Saroye bukanlah seorang idiot. Bagaimana mungkin ia tidak melihat rencana lama keluarga Moyun di rumah tuan kota? Penyelamat Laut Semesta Selatan hanyalah sekelompok orang pengkhianat. Qin Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan Saroye memarahi. Dia memandang Mo Yun Gubo dan terkekeh, senior Mo Yun Gubo memang benar dalam perkataannya. Memang mungkin untuk membunuh Sage Agung Yilong ini. Itu membangkitkan semangat kemarahan masyarakat naga hitam dan menyebabkan kota Nanyuan berada dalam bahaya. Wajah Mo Yun Gubo menjadi pucat. Chu Yueli dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Qin Chen masih bisa mendengarkan pendapat orang lain. Setidaknya dia tidak sombong. Bahkan Sage Agung Yilong merasa lega. Hanya saja dia tidak menunggu sampai desahan di hati semua orang jatuh. Tapi, Qin Chen tiba-tiba membuat perubahan dan menatap Mo Yun Gubo sambil tersenyum. Apakah senior Mo Yun Gubo berpikir bahwa jika kaisar ini membiarkan Sage Agung Yilong pergi kali ini, dia tidak akan memprovokasi hitam balas dendam masyarakat naga? Mo Yun Gubo mengerutkan kening. Tidak, saya pasti tidak akan membalas dendam. Sage Agung Yilong buru-buru berteriak, selain itu, dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak bisa membalas dendam. Benarkah? Qin Chen memandangnya dengan acuh tak acuh, benarkah? Kamu berani bersumpah dengan jiwamu bahwa kamu tidak akan pernah membalas dendam terhadap siapapun di kota Nanyuan. Dan berjanji bahwa masyarakat naga hitam tidak akan membalas dendam terhadap siapapun di kota Nanyuan. Terlahir kembali. Aku, Sage Agung Yilong terkejut. Bagaimana dia bisa menjamin hal itu? Dengan karakternya, dia pasti tidak akan berani menghadapi Qin Chen sekarang, tetapi begitu dia dibiarkan hidup, dia pasti akan melakukan pembantaian untuk melampiaskan kebenciannya. Terlebih lagi, meskipun dia bisa menjamin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjamin bahwa kakak laki-laki tertua dan kedua tidak akan marah ketika mereka mengetahuinya? Qin Chen tersenyum lembut atas keraguan-raguan Yilong Grid Sage, semua orang telah melihatnya. Apakah ada perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh? Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya. Tidak, aku bisa menjaminnya, aku bersumpah, teriak Sage Agung Yilong buru-buru. Tapi bagaimana Qin Chen bisa memperhatikannya saat ini? Tiba-tiba, tangan besar Qin Chen menembus kehampaan yang tak berujung, menembus kekosongan di mana selangkangan kuno Mo Yun berada, dan muncul di depan Sage Agung Yilong. Teman kecil, hentikan. Ekspresi Mo Yun Gubo sedikit berubah, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Dengan gemuruh, awan hitam yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar Chen. Ledakan. Awan dan kabut gelap ini seperti air yang mengalir, membungkus telapak tangan Qin Chen dari segala arah, mereka sangat luas dan kuat. Selain itu, awan dan kabut ini membawa kekuatan tembus yang menakutkan, menyatu dengan kekuatan luar biasa dari aturan jalan raya, dan mengandung lapisan hukum dan rahasia khusus. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Sage Agung Yilong sebelumnya. Ledakan. Gelombang mega awan hitam pekat dan kabut menyebar ke segala arah,
kekuatan mengerikan melonjak di kehampaan, dan seluruh formasi kota Nanyuan diaktifkan dalam sekejap. Cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, dan 12 pilar formasi cemerlang dengan cepat berputar, berevolusi menjadi gelombang energi yang ada di mana-mana melilit tubuh Qin Chen. Di bawah desakan Mo Yun Gubo, formasi pelindung kota Nanyuan telah benar-benar mencapai kondisi puncaknya. Dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, kabut gelap seperti penghalang kehampaan yang tak terlihat, menjerat dan menekan Qin Chen. Hah! Qin Chen merasakan telapak tangannya menyentuh lapisan rawa lembab yang gelap dan dingin, dan bahkan lebih banyak racun menembus penghalang energi dan menembus ke dalam tubuh Dao ilahinya. Hukum racun ini juga berada pada tingkat Kaisar Puncak. Jika Kaisar Puncak yang lebih lemah seperti Yilong Great Sage terkontaminasi bahkan sedikit pun, dia takut dia akan terluka parah dan terkorosi. Hah! Mata Qin Chen menyipit. Dia sengaja menahan diri, tetapi kenyataannya, dia hanya mengerahkan sebagian kecil dan tidak penting dari kekuatan di tubuhnya. Kekuatan Mo Yun Gubo jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan Sage Agung Yilong. Tapi ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dia mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan dan langsung menggunakan pedang telapak tangannya untuk menyerang. Dengan keras, cahaya pedang yang menakutkan melonjak, secara alami menghalangi erosi dan penetrasi kabut gelap dan merobek lapisannya demi lapisan. Kekuatanmu. Mo Yun Gubo berdiri di tengah kabut yang bergulir dengan mata terkejut, dia tidak repot-repot menghentikan Qin Chen, tetapi segera mengaktifkan formasi luar angkasa di kota Nanyuan. Dengan suara mendengung, petapa Agung Yilong yang awalnya berada di belakangnya diselimuti oleh kekuatan luar angkasa khusus, dalam sekejap. Dia melarikan diri dari kota Nanyuan dan muncul di kehampaan di luar kota Nanyuan. Sage Yilong yang agung, saya di sini untuk menghentikan teman kecil Qin Chen. Anda segera pergi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kota Nanyuan. Saya juga berharap masyarakat naga hitam Anda tidak akan menargetkan orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan di masa depan. Jika tidak, aku, Mo Yungu, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Mo Yun Gubo bergemuruh dan berbicara, dan pada saat yang sama, kabut melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti lautan luas yang mengelilingi Qin Chen. Orang ini. Saroye berteriak dengan marah. Ketika dia melihat Yilong Great Sage dikirim, dia segera naik ke langit. Mo Yun dan yang lainnya di samping tiba-tiba bergerak ketika mereka melihat ini orang-orang kuat itu seperti jaring. Hentikan Saroye. Sambil meraung, Saroye, Mo Yun Kue dan yang lainnya saling bertabrakan, menyebabkan Mo Yun Kue mundur dengan panik. Tuan, Saroye memandang Qin Chen dengan cemas. Tenang, Qin Chen tampak tenang, menatap dengan tenang ke arah Mo Yun Gubo di depannya, dan tiba-tiba menebasnya dengan satu tangan. Wow! Cahaya pedang yang menakutkan dan menyilaukan muncul, dan penghalang ruang hitam muncul samar-samar di kehampaan tempat cahaya pedang lewat, seolah-olah retakan di kehampaan akan segera muncul. Seluruh formasi kota Nanyuan benar-benar terbelah, dan banyak kegelapan kabut muncul. Gelombangnya langsung musnah. Langkah ini juga membuat takut Mo Yun Gubo. Membelah udara dengan satu pedang. Apakah kekuatanmu sudah mencapai batas Kaisar? Kekosongan laut kosmik sangat padat, bahkan master yang telah mencapai tingkat tertinggi Kaisar Agung tidak dapat membuka celah ruang angkasa. Hanya tingkat Kaisar Dewa yang memiliki kemungkinan ini. Dan sebelumnya, dengan telapak tangan Qin Chen, kekosongan terbelah dan film penghalang ruang muncul. Bukankah ini berarti Qin Chen benar-benar berdiri pada kekuatan tertinggi Kaisar? Pantas saja dia bisa mengeluarkan hati petapa Agung Yilong dengan satu telapak tangan sebelumnya. Dengan ngeri, tubuh Mo Yunguo buru-buru berubah menjadi kabut gelap tak berujung untuk melindungi dirinya sendiri. Lapisan kabut gelap seperti gelombang tak berujung, membungkusnya erat. Bang! Saat berikutnya, pedang Qin Chen menghantam gelombang kabut gelap di depannya, langsung memotong gelombang kabut tebal dan mengenai dada Mo Yun Gubo. Dengan letupan, seluruh tubuh Mo Yun Gubo terpotong dan terlempar keluar, dan suara gempa bumi yang dahsyat datang langsung dari dadanya, seperti guntur. Dengan keras, kekosongan di belakangnya meledak, dan ledakan sonik terdengar sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Hah! Qin Chen menoleh. Wow! Di bawah tatapan Qin Chen, seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulut Mo Yun Gubo. Tuan,
Orang bijak Yilong telah melarikan diri. Suara cemas Saroye terdengar dari samping. Bisakah dia berlari di depan kaisar ini? Qin Chen terkekeh. Dia tidak terburu-buru sama sekali, dan bahkan tanpa melihat, dia hanya memasukkan tangan kanannya ke dalam kekosongan di belakang punggungnya. Wow, kekuatan luar angkasa yang tak terlihat berkibar. Kekuatan luar angkasa ini mengabaikan formasi luar angkasa kota Nanyuan dan langsung menangkap Sage Agung Yilong yang telah melarikan diri ke dalam kehampaan di kejauhan. Dan tiba-tiba muncul di tangan dinasti Qin, dia diangkat seperti ayam. Tidak, petapa Agung Yilong melarikan diri dengan panik, tetapi menemukan bahwa dia tiba-tiba kembali ke kota Nanyuan. Dia buru-buru berkata dengan panik, "Saudara Qin, kakak laki-laki tertua saya sangat mencintaiku. Jika kamu membunuhku, dia pasti akan melakukannya, engah." Qin Chen menekan jarinya dengan ringan. Tidak, petapa Agung Yilong, yang telah membunuh banyak orang, sangat ketakutan hingga dia hancur berkeping-keping dalam sekejap dan berubah menjadi abu. Dia juga mengatakan bahwa kakak tertuamu sangat mencintaimu dan bahkan tidak menyimpan klon spiritual. Qin Chen tampak menghina. Dan, cerita pun bersambung. Nantikan selanjutnya bab 5811. Dengan judul, Pertaruhan yang Mengejutkan. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana, semoga bisa terhibur dan terima kasih.